Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan thayyibatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummata wa kashafa al-gummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Fama madha hatta aqama ad-dina wa sara sahlan wadihan mubina. Falam takhaf ummatuhu futuna bal usimu fil jam'i an dhalali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Untuk mengawali pelajaran kita ini yang merupakan pertama kali, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama yang ikut dalam mengkaji hadis yang akan kita bahas, yaitu Mutiara Hadis dengan judul asli Tuhfatun Nazirin karangan Sayyidah Ummu Ibrahim, yang dimana kumpulan hadis ini merupakan susunan atau kumpulan yang dibuat oleh guru mulia Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang diringkas dari kitab guru beliau, yaitu kitab Sayyid Al-Habib Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad dengan judul asli yaitu Syifa'us Saqim, yang memuat kurang lebih 361 hadis kurang lebih. Akan tapi diringkas oleh Sayyidil Habib Umar menjadi 59 hadis yang sekiranya mudah dihafalkan oleh santri dan santriwati dan dihafalkan oleh orang secara umum, umat muslim secara umum. Nah, oleh sebab itu insyaallah pada sesi pertama ini kita akan membahas satu hadis, makna dari hadisnya, kemudian makna per kalimah, penjelasannya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan niat kita untuk mengkaji hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan langsung memulai dengan hadis yang pertama, hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi sebagian besar kitab-kitab hadis seperti Bukhari dan lain sebagainya, kitab-kitab hadis yang besar selalu diawali dengan hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat. Karena di mana mengingat sangat penting yang namanya niat. Segala amal harus kita awali dengan niat. Makanya di sini hadis ini diawali dengan adatu hasrin, namanya kalimat pencakup, yang di mana kalau tidak ada syarat-syaratnya untuk melakukan ibadah tersebut, maka ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah niat. Karena niat ini adalah pondasi yang paling utama ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa niat, sholat kita tidak akan sah. Tanpa niat, zakat pun tidak akan sah. Tanpa niat, haji tidak akan sah. Jadi semua rangkaian ibadah yang kita lakukan harusnya kita awali dengan niat yang benar dan tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hadis ini, mutiara hadis, itu yang pertama dicantumkan adalah hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja semua amal itu dengan niat atau tergantung daripada niatnya. Jadi ibadah apa saja yang kita lakukan haruslah dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh balasan dari apa yang dia niatkan. Jika niatnya baik, maka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika niatnya buruk, meskipun gambaran secara lahiriahnya baik, maka tetap dia tidak akan mendapatkan ganjaran, malah dia akan mendapatkan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu sebabnya kita pandai-pandai berniat. Kadang kita duduk di sebuah majelis bersamaan dengan orang lain. Kita duduk bersama 10 orang,
20 orang di satu majelis di tempat yang sama. Akan tapi setiap orang tidak akan mendapatkan pahala yang sama, berbeda-beda, tergantung daripada niatnya. Ketika kita niat belajar, ada niat tambahan misalnya, itu akan mendapat pahala, menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya santri atau jamaah yang ikut pengajian di satu tempat, akan tapi mereka berbeda-beda tergantung daripada niatnya. Semakin banyak niat yang baik, maka semakin banyak pahala yang akan dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, dia pergi menuntut ilmu, di samping itu niatnya juga untuk at-tazawur bainal muslimin, saling menziarahi antara sesama muslim. Atau misalnya yang lain adalah at-tahabub. At-tahabub yaitu saling cinta mencintai. Itu juga termasuk niat. Yang selanjutnya misalnya niatnya datang ke majelis ilmu untuk memandang guru, memandang ulama, memandang orang-orang soleh, itu akan menambah pahalanya. Jadi setiap orang yang duduk di majelis tidak akan sama pahalanya. Karena apa? Karena niatnya yang berbeda-beda. Ada yang niatnya 2, ada yang niatnya 3, dan seterusnya. Itulah pentingnya kita kaji. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh balasan dari apa yang diniatkannya. Semuanya tergantung niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ini sekarang akan dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Contohnya hijrah. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul. Karena hadis ini diriwayatkan ketika Rasulullah SAW melaksanakan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Sabda beliau adalah faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya semata-mata karena Allah dan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya itu ke arah yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Karena niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu lidunya. Barang siapa yang hijrahnya semata-mata untuk dunia saja, yang dia harapkan yusibuha, untuk mengharapkan dunia, untuk mendapatkan dunia. Awim ra'atin yang kihuha, atau karena wanita yang akan dinikahinya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu ke arah yang ditujunya. Meskipun dia samaan bersama dengan Rasulullah SAW berangkat dari Mekah menuju Madinah, tapi niatnya ternyata untuk sekedar mendapatkan duniawi, maka yang dia dapatkan adalah perkara dunia saja, tidak mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya sebatas contoh dari baginda Rasulullah. Contohnya adalah hijrah. Yang dimaksud adalah semua amal ibadah, apapun rangkaian ibadah, kalau niat kita tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan ganjaran. Misalnya sholat baik, kalau niatnya baik maka insya Allah akan diterima. Zakat itu adalah suatu yang wajib baik, niatnya juga baik, maka insya Allah akan diterima zakatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada amal-amal yang kita lakukan baik, tapi ternyata niat yang tidak baik sehingga menjadikan pekerjaan ini atau amalan ini menjadi buruk. Dia sholat sunnah misalnya, tapi niatnya untuk pamer, untuk dilihat oleh orang lain. Padahal yang dikerjakan adalah ibadah, tapi karena niatnya yang buruk, itulah yang menyebabkan amalnya menjadi buruk. Nah seperti itu. Jadi tergantung niat. Makanya di akhir hadis ini mengatakan fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu ke arah yang ditujunya. Padahal nyata-nyata hijrah ini adalah suatu yang baik. Dari Mekah menuju Madinah, baik. Bersama Rasulullah SAW mengikuti para sahabat yang lain untuk ikut berhijrah. Tapi ada yang hijrahnya tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan ada yang hijrahnya sekedar ikut-ikutan saja. Ikut hijrah akan tapi memiliki maksud dan tujuan yang berbeda. Nah itulah sebabnya kita harus pandai-pandai mengatur niat kita, pandai-pandai membuat niat yang baik, menambah niat kita. Kadang-kadang satu pekerjaan yang kita kerjakan bisa niatnya berpuluh-puluh. Ada seorang ulama namanya Al-Habib Sa'ad Al-Idrus, itu membuat sebuah kitab namanya Kitabun Niyat, di mana di sana disebutkan satu amalan kadang-kadang memiliki berpuluh-puluh niat. Tergantung kita pandai untuk berniat. Semakin banyak niat kita, maka semakin banyak ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita masuk ke masjid, niatnya untuk sholat berjamaah. Kemudian yang kedua misalnya niatnya untuk saling menziarahi, bersilaturahim kepada muslim yang lainnya.
Yang ketiga untuk meminta nasihat, untuk belajar. Yang keempat untuk iktikaf di masjid, berdiam diri di masjid. Yang selanjutnya untuk mengerjakan ibadah, dan banyak sekali niat. Padahal satu amalan yang kita kerjakan akan mendapatkan ganjaran yang besar sesuai dengan niat yang kita niatkan, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ disebutkan banyak sekali tentang niat di kitabnya Habib Sa'ad. Sangat luar biasa tentang niat ini. Karena dalam sebuah hadis juga disebutkan niatul mu'min khairum min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya ketika dia tidak mampu untuk mengerjakannya. Tapi dia memiliki niat yang tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan ada orang nanti di hari kiamat yang datang pahalanya sebesar gunung, yang sangat besar luar biasa. Dia bingung, dia tidak pernah bersedekah dengan ukuran seperti itu. Akan tapi pahalanya datang. Ketika dia bertanya, dari manakah saya mendapatkan pahala ini? Jawabannya adalah karena dulu pernah dia niat, seandainya saya memiliki harta sebesar gunung ini, maka semuanya akan saya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dengan niatnya yang tulus itu menyebabkan dia diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa tentang niat. Jadi kita pandai-pandai meniatkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik kira-kira yang akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang mungkin bertanya, Ustaz, saya harus berniat bagaimana? Enggak ada niat lain. Sudah menuntut ilmu, niatnya menuntut ilmu. Ketika saya belajar, ya niatnya cuma belajar saja. Ketika saya beribadah sunnah, niatnya cuma sunnah saja. Saya tidak pandai untuk membuat banyak niat, untuk meniatkan hal yang lain. Nah, kita dianjurkan oleh sebagian ulama Hadramut juga mengatakan, jika kita tidak mampu untuk berniat yang banyak, apa kita bilang? Nawaitu kama nawa aslafunas solihun. Saya berniat sebagaimana niat orang-orang soleh. Itu niatnya. Kita niat misalnya belajar, untuk berziarah, untuk memandang wajah ulama, untuk saling menasehati, saling mencintai dan lain sebagainya. Di akhir niat itu kita ucapkan nawaitu atau nawaina kama nawa aslafunas solihun. Kami berniat sebagaimana niatnya orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh niatnya tinggi, luar biasa. Makanya kita masukkan niat kita ke dalam niat-niat orang-orang soleh. Atau kita mengatakan annallaha yudkhilu niyatina fi niyatis solihin. Semoga Allah memasukkan niat kami ke dalam niat-niat orang soleh. Karena kita tidak tahu bagaimana niat-niat orang soleh yang sangat luar biasa. Nah, itu kita masukkan niat kita ke dalam niat-niat orang yang soleh. Ini kira-kira penjelasan tentang hadis yang pertama, yaitu ummus sunnah atau ummul hadis, yaitu induk dari semua hadis, innamal a'malu binniyat, yang diterangkan oleh para ulama, yang diawali dengan kalimat innama adatu hasrin yang mencakup hukum dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan di dalam bahasa Arab kalimat tersebut dinamakan adatu hasrin untuk menguatkan hukum setelahnya. Jadinya ibadah kita tidak akan diterima kecuali dengan niat yang benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca sedikit tentang faedah hadis. Yang pertama, dari hadis ini kita mengetahui atau mengajarkan kita untuk memperkuat niat dalam perkara-perkara yang luhur. Kita tekad yang kuat, niat yang kuat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, menganjurkan keikhlasan dalam setiap amalan yang kita lakukan. Kita berusaha untuk ikhlas. Dicontohkan oleh para ulama ikhlas, walaupun ini agak sedikit kurang bahasanya, namun contoh ikhlas ketika orang misalnya mengeluarkan kotorannya. Misalnya mengeluarkan kotoran, itu ikhlas. Tidak ada niat sedikit pun untuk kotorannya itu kembali kepada dirinya. Setelah dia keluarkan. Tidak ada niatan untuk dikembalikan atau tidak ada niatnya untuk ditahu oleh orang lain. Dia ikhlas mengeluarkannya. Begitu juga dengan ikhlas. Ikhlas kita ibadah. Ikhlas kita ketika bersedekah. Itu kira-kira gambaran ikhlas. Kemudian yang ketiga adalah anjuran untuk membantu agama walau dengan meninggalkan kampung halaman dan harta benda. Berhijrah. Di sini tentang hijrah. Ada yang mengatakan saya tidak mampu untuk berhijrah ke luar daerah. Saya tidak mampu untuk hijrah ke luar negeri. Hijrah di sini artinya meninggalkan secara umum. Entah itu meninggalkan kampung halaman atau meninggalkan pekerjaan yang tidak baik menuju pekerjaan yang baik, itu juga termasuk hijrah. Makanya banyak sekarang kita temukan ada hijrah. Ada kelompok hijrah bareng dan lain sebagainya.
Itu arti hijrah, artinya berpindah dari pekerjaan yang buruk menuju ke pekerjaan yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah menjelaskan kepada kita bahwa setiap amalan bukan hanya dengan zahirnya, bukan dengan lahiriahnya, akan tetapi dengan niat yang menunjukkan tinggi atau rendahnya amalan tersebut. Semakin tinggi amalan kita, maka semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Atau dengan niat ini menyebabkan kita berhak mendapat ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tergantung niat. Makanya niat sangat luar biasa. Dan niat itu adalah berada di hati. Semakin bersih hati seseorang, maka hatinya akan semakin tulus untuk berniat. Niatnya semakin murni karena bersih hatinya. Akan tapi bila hati dipenuhi dengan keburukan, maka sulit niat itu akan murni. Oleh sebab itu mudah-mudahan hati kita semuanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurnikan, disucikan, dan kita mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar sesuai dengan niat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.